Makasih sekali lagi, terima kasih tentunya atas undangannya dan juga rasanya udah sah saya sudah bisa tidur. Karena sudah secara langsung diberikan dari PWI kepada saya yang tentunya ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk mendapatkannya. Nah, Bapak Ketum, para pengurus, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk sedikit bercerita karena saat ini isu mengenai masalah Palestina sedang hot, ada di mana-mana. Saya ingin bercerita, nanti sampai satu titik saya akan bilang bahwa ini off the record. Tapi sekarang boleh on the record. Karena juga sudah saya sampaikan di depan Majelis Mahkamah Internasional di Den Haag. Ini sebenarnya baru kemarin Pak Henry saya tiba dari rangkaian perjalanan yang agak melelahkan. Karena pertama saya ke Doha untuk bertemu dengan Sekjen PBB membahas mengenai masalah Afghanistan, termasuk isu mengenai masalah pendidikan untuk kaum perempuan di Afghanistan. Jadi saya termasuk Menteri Luar Negeri yang selalu ada di depan pada saat kita bicara mengenai equal right of women untuk masalah edukasi, Pak. Karena kadang-kadang pada saat saya bicara dengan teman-teman dari negara lain, negara-negara barat, mereka mengatakan, Retno kamu paling pas bicara karena kamu Muslim dan kamu juga dari negara Muslim paling besar di dunia. Dan bicara mengenai masalah hak perempuan untuk pendidikan dan hak-hak lainnya. Jadi saya ada di Doha hanya 1 hari bertemu dengan Sekjen dan para utusan khusus banyak negara mengenai Afghanistan. Kemudian saya terbang ke Rio de Janeiro. Terbangnya sendiri 18 jam. Saya cuma tinggal di sana 1 hari untuk melakukan pertemuan para menteri luar negeri G20. Di situ saya bahas mengenai masalah Gaza juga. Kemudian dari situ saya ke Den Haag. Ke Den Haag ini adalah dalam rangka ICJ, International Court of Justice. Nanti saya ingin share kepada Ibu dan Bapak. Terus kemudian saya lompat ke Jenewa juga untuk 1 hari. Karena saat ini Indonesia sedang menjadi anggota dan wakil presiden dari Dewan HAM. Dan juga Indonesia sedang menjadi presiden dari Conference on Disarmament, CD. Conference on Disarmament ini agak jauh dari perhatian publik. Jadi ini memang agak isu yang jarang sekali ada di publik. Tapi saat ini kita sedang menjadi presiden dan kita memimpin pertemuan atau Conference on Disarmament ini. Jadi Ibu Bapak tanggal 23 Februari kemarin, saya mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan oral statement. Nah, pertanyaannya adalah oral statement ini apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi oral statement ini, Bu Bapak, merupakan input yang kita berikan kepada Mahkamah Internasional untuk agar Mahkamah Internasional dapat memberikan fatwa hukum atau advisory opinion kepada Majelis Umum. Jadi ceritanya begini, Majelis Umum ada resolusi, minta fatwa kepada ICJ. Kemudian ICJ mengundang negara-negara untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan ICJ agar ICJ bisa memformulasikan fatwa hukumnya seperti apa untuk disampaikan kembali ke Majelis Umum. Nah, sebelum oral statement tanggal 23 kemarin, by the way, ada 51 negara yang menyampaikan pernyataan lisan dan juga ada 3 organisasi internasional. Tetapi sebelumnya, pada bulan Juni dan Oktober, kita sudah menyampaikan written statement, masukan secara tertulis kepada ICJ. Nah, di dalam memberikan masukan kepada ICJ ini, tentunya para lawyersnya Kementerian Luar Negeri bekerja keras, tetapi kita tidak hanya memformulasikannya sendiri oleh Kementerian Luar Negeri. Sekali lagi ada proses, dan proses itu antara lain melibatkan sebagian besar, sejumlah besar para ahli hukum internasional, para akademisi, dan juga dari LSM, dari NGO. Kita mintakan masukan pandangan mereka, apa yang harus kita berikan, masukan apa yang harus kita berikan kepada ICJ. Nah, selanjutnya
tentunya pertanyaannya adalah apa yang saya sampaikan di dalam oral statement tersebut atau pernyataan lisan di depan ICJ. By the way, secara sengaja memang saya memakai kervieh sebagai lambang keberpihakan kita kepada Palestina, dan bahkan ada teman-teman media di sini yang bertanya kenapa ada bros kupu-kupu. Karena saya memakai bros kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah lambang kemerdekaan. Dia bisa terbang kemanapun. Jadi ini adalah betul-betul bukan kebetulan saja saya pakai itu, tetapi betul-betul I really mean it. Saya ingin memberikan signal-signal mengenai masalah dukungan kita kepada Palestina. Jadi ada dua hal yang ditanyakan kepada kita oleh ICJ. Satu adalah mengenai masalah yurisdiksi. Intinya apakah ICJ memiliki hak untuk memberikan fatwa itu. Itu yang pertama. Jadi masalah yurisdiksi. Pertanyaan kedua kepada kita adalah untuk memberikan masukan mengenai bobot dari isunya itu sendiri atau case merit of the case-nya. Nah, sekarang kita bicara mengenai yurisdiksinya dulu. Mengenai masalah yurisdiksi antara lain yang saya sampaikan di di depan Mahkamah Internasional mengkonfirmkan dengan berbagai alasan, Ibu Bapak, beda dengan statement-statement saya sebelumnya. Statement ini sebenarnya lebih banyak kepada masalah statement hukum, tetapi saya coba untuk sampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami publik, tetapi ada flavor juga language politiknya ada. Di awal dan di bawah itu memang language-nya politik, tetapi di tengah itu language-nya lebih banyak kepada language argumentasi hukum yang kita berikan sesuai dengan yang diminta. Intinya untuk masalah yurisdiksi, satu, kita konfirmkan dengan segala argumentasinya bahwa ICJ memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan fatwa. Ini harus kita jawab. Karena banyak negara, beberapa negara yang mengatakan, ICJ tidak memiliki hak untuk memberikan fatwa. Nah, kita kasih argumen-argumennya bahwa ICJ memiliki yurisdiksi untuk memberikan fatwa. Terus ada pandangan yang kemudian kita sanggah. Pandangannya adalah bahwa kalau ICJ memberikan fatwa, ini akan berdampak kepada proses negosiasi perdamaian yang saat ini sedang terjadi. Kita menyampaikan bahwa tidak, pendapat tersebut tidak benar. Jadi, keputusan ICJ tidak akan mengganggu proses perdamaian, karena toh proses perdamaiannya itu sendiri saat ini tidak ada. Karena tidak ada intensi yang baik, good intention dari Israel untuk melakukan perdamaian dengan Palestina. Jadi tidak akan ada proses perdamaian yang terganggu. Nah, fatwa hukum ini justru akan memberikan elemen pertimbangan hukum baru yang dapat dipergunakan nantinya pada saat negosiasi itu akan segera dimulai. Jadi ini kan negosiasinya kan kolaps, Ibu Bapak. Nggak ada negosiasi, tetapi ada beberapa negara yang mengatakan enggak. Biar aja negosiasinya, nanti ini mengganggu negosiasi. Kita bilang negosiasi mana? Nggak ada negosiasi. Tapi keputusan itu penting untuk memberikan elemen baru. Elemen hukum baru yang dapat digunakan untuk bahan negosiasi nantinya. Nah, itu mengenai pertanyaan mengenai yurisdiksi. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah mengenai merit of the case-nya atau pokok perkaranya. Nah, disitulah saya menegaskan dengan segala argumentasi hukum, intinya adalah bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Right to determination. Yang sudah diakui oleh masyarakat internasional, termasuk oleh ICJ sendiri. ICJ pernah mengatakan bahwa right to determination itu sudah bukan isu lain. Kemudian PBB berapa banyak resolusi-resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum yang mengatakan hal
tersebut. Jadi ini bukan sebuah yang baru, sudah ada, tetapi belum diimplementasikan. Nah, disitulah kita bilang bahwa hak ini harus dihormati oleh semua negara, tetapi di teks yang berbeda, justru hak ini tidak dihormati oleh Israel, bahkan Israel terus-menerus melanggar banyak sekali hal yang kemudian menegaskan hak bangsa Palestina untuk merdeka. Argumentasi yang kedua yang kita berikan adalah bahwa pelanggaran Israel atas wilayah Palestina ini merupakan pelanggaran hukum internasional dengan segala argumentasi hukumnya. Kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, kita juga melihat bahwa Israel terus memperluas pemukiman ilegalnya. Jadi wilayah yang semestinya itu adalah punya Palestina, dari sedikit demi sedikit diambil, diokupasi, ada settlement yang sifatnya ilegal. Belum lagi pemberlakuan kebijakan yang sifatnya apartheid. Apartheid itu berarti di dalam sebuah sistem ada kebijakan yang berbeda yang diberikan untuk bangsa Israel, tapi berbeda yang diberlakukan untuk bangsa Palestina. Jadi kita mengatakan dengan argumentasi hukum bahwa dia memperlakukan apartheid policy terhadap Palestina. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum itu, kemudian kita menyampaikan bahwa masalahnya cukup banyak, merit of the case-nya itu cukup banyak bagi ICJ agar dia memberikan fatwa disampaikan ke majelis umum. Nah, kemudian sebelum masuk ke sini ada hal yang saya tidak masukkan di situ, tetapi di pernyataan lisan itu saya juga menjawab apa konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaran-pelanggaran yang apa konsekuensi hukumnya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Antara lain saya sampaikan bahwa Israel harus menghormati hak-hak dasar Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian konsekuensi hukumnya, pendudukan Israel adalah ilegal secara keseluruhan, sehingga harus diakhiri segera. Dan Israel harus menarik mundur pasukannya. Kemudian argumentasi yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa Israel harus memberikan reparasi baik kepada Palestina sebagai satu bangsa maupun kepada orang Palestinanya. Dan konsekuensi hukum yang lain yang saya sampaikan adalah bahwa setiap negara dan PBB wajib untuk tidak mengakui situasi ilegal yang muncul dari pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Jadi itu adalah konsekuensi hukum yang kita paparkan. Nah, di bagian terakhir ini adalah kalimat politik. Kalau di depan statement saya itu adalah bahwa saya meninggalkan pertemuan G20, which is that is the case. Pertemuannya 2 hari, saya cuma 1 hari di sana, kemudian saya berangkat ke Den Haag karena saya mengejar giliran Indonesia untuk menyampaikan statement tersebut. Karena kalau saya hadir di pertemuan G20 komplit, maka kita akan lewat. Dan tidak mungkin kita akan melewatkan kesempatan tersebut untuk memberikan masukan kepada ICJ. Nah, di bagian penutup, saya sampaikan mengenai hope. Ibu Bapak pasti tahu betapa situasi ini terus berkelanjutan seakan tidak ada akhirnya. Jadi saya sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat bahwa the hope is on this court. Dan saya ulang, big hope is on this court as the guardian of justice. Jadi saya memang sengaja sampaikan harapan kita ini tinggal ada di Anda semua. Karena Anda adalah the guardian of justice.
thank you. Saya bilang gitu. Dah. Jadi Ibu Bapak, itu yang saya sampaikan di depan ICJ.